Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan soal OSN IPS tingkat kabupaten. Nah, ini karena tahun ini ada kompetisi OSN IPS. Nah, ini kita lanjut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Nah, berarti kan kalau masalah ilmiah ini berarti harus secara sistematis. Nah, berarti adalah penelitian yang dilakukan dengan metode yang sistematis, objektif, dan terkontrol. Nah, ini sistematis dan objektif dan terkontrol. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 2. Mengapa para ilmuwan menggunakan metode ilmiah? Nah, mengapa? Nah, karena ini agar pasti kena metode ilmiah agar membantu mereka menunjukkan bahwa jawaban mereka atas suatu masalah akurat berdasarkan bukti. Nah, ini maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 3. Apa tujuan dari penelitian? Nah, tujuannya adalah itu menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah dengan cara yang sistematis dan objektif. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 4. Gambaran secara keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu disebut atau dinamakan dengan peta. Nah, ini maka jawabannya ini adalah yang D. Selanjutnya, nomor 5. Letak geografis Indonesia sangat strategis. Nah, ini karena terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia dan samudera Hindia dan samudera Pasifik. Nah, ini maka jawabannya ini adalah yang D. Selanjutnya, nomor 6. Adanya ciri-ciri khusus pada setiap individu mengakibatkan yaitu adanya keanekaragaman individu makhluk hidup. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 7. Pada awal kemerdekaan, Kepulauan Nusa Tenggara disebut sebagai provinsi, yaitu Sunda Kecil. Nah, Sunda Besar ini. Ya, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 8. Peta yang memuat informasi tentang ketinggian suatu tempat yang digunakan untuk usaha pertanian disebut yaitu peta topograf. Nah, maka jawabannya adalah yang ini. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 9. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak selat. Selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah ini Selat Sunda. Nah, ini Selat Sunda. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 10. Faktor utama yang paling berpengaruh terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat adalah, nah ini pasti sudah tahu, adalah kemajuan teknologi. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Kemajuan teknologi. Selanjutnya, nomor 11. Pada masa penjajahan, organisasi yang pertama kali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah, ini adalah pasti sudah terkenal, yaitu Budi Utomo. Organisasi pertama
Nah, itu Budi Utomo. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 12. Salah satu contoh mobilitas sosial secara vertikal naik adalah sopir angkutan perkotaan menjadi sopir taksi. Nah, buruh pabrik beralih menjadi mandor. Petani sayur beralih menjadi petani kopi, bidan di kota pindah menjadi bidan di desa. Nah, ini kan bukan naik ya, ini sejajar aja. Nah, sopir angkot perkotaan menjadi sopir taksi. Nah, ini sama saja. Nah, ini setara saja. Namanya vertikal naik, berarti kan sosialnya dia menjadi naik. Berarti ini kan dari awalnya buruh pabrik beralih menjadi mandor. Berarti naik ini kan otomatis secara sosial dia naik. Nah, berarti dari buruh pabrik menjadi mandor. Berarti sosialnya secara sosial di masyarakat pasti naik secara vertikal. Nah, naik secara vertikal gini. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 13. Seorang petani di daerah pedesaan menghadapi masalah gagal panen akibat kemarau panjang. Apa langkah yang terbaik yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan di masa depan? Nah, ini kan masalah petani. Beralih profesi ini kan bukan solusi atau langkah yang terbaik. Menggunakan sistem irigasi yang lebih baik dan menanam tanaman yang tahan kekeringan. Nah, ini lebih tepat ini. Menunggu hujan ini kan menggunakan air sebanyak mungkin tanpa memikirkan. Nah, ini yang lebih tepat ini adalah yang B. Selanjutnya, nomor 14. Contoh perilaku negatif yang diakibatkan oleh perubahan sosial budaya. Berarti ini perilaku negatif dengan adanya perubahan sosial, yaitu meniru gaya berpakaian artis, makan di restoran cepat saji. Ini bukan perilaku, tapi ini kebiasaan. Menggunakan internet, meniru gaya berpakaian minim. Nah, ini negatif. Nah, ini kan tidak terlalu negatif. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah yang D, yang mengarah ke negatif. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan pernyataan di bawah. Nah, pernyataan yang merupakan faktor pendukung perubahan sosial budaya, ini budaya, sosial budaya ditunjukkan oleh nomor. Nah, faktor perubahan. Nah, ini kontak dengan budaya lain, tidak toleransi. Ini bukan faktor pendorong, penolakan terhadap inovasi. Faktor yang merupakan mendorong perubahan sosial budaya. Nah, penolakan terhadap inovasi baru, laju pertumbuhan penduduk. Nah, yang lebih tepatnya ini, kontak dengan kebudayaan lain, penolakan terhadap inovasi baru. Nah, perubahan sosial budaya. Nah, lebih tepatnya adalah yang ini, laju pertumbuhan penduduk. Sebenarnya yang ini C harusnya. Nah, jawabannya yang B ya. Berarti ini harusnya ini penolakan terhadap inovasi baru, proses pendorong perubahan sosial budaya. Nah, penolakan terhadap inovasi baru. Nah, ini harusnya ya, kalau yang menurut saya ini harusnya ini ya. Kalau 23
bukan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, kalau dia tidak menolakkan berarti kan ini yang lebih tepatnya 2 dan 4. Nah, ini. Maka yang lebih tepat ini jawabannya adalah yang C. Nah, ini yang lebih tepat. Nah, ini salah. Ini. Selanjutnya, nomor 16. Kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dikenal dengan AFTA. Nah, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 17. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan antara lain yaitu pembentukan kawasan damai, bebas, dan netral. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 18. Salah satu negara pendiri ASEAN yang tidak memiliki hari kemerdekaan karena tidak pernah dijajah oleh bangsa lain ini jelas adalah Thailand. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 19. Negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut yaitu Laos, karena ini dihimpit oleh 2 negara. Nah, ini Laos yang tidak mempunyai laut, maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 20. Negara-negara ASEAN melakukan kerjasama dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan anggota ASEAN. Nah, kerjasama ini tersebut dinamakan yaitu perjanjian ekstradisi. Nah, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 21. Proses perubahan sosial budaya akibat globalisasi adalah masuknya budaya luar melalui media penggunaan pakaian ini. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 22. Perubahan sosial yang positif akibat teknologi adalah, nah, itu komunikasi menjadi lebih mudah. Nah, ini negatifnya masalahnya ini. Negatifnya. Ini negatifnya negatif. Nah, ini positif. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 23. Negara ASEAN yang dikenal sebagai lumbung padi yaitu Thailand. Nah, ini memang Thailand ini. Nah, jawabannya adalah yang C. Nomor 24. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu ini adalah Kutai. Nah, Kutai berarti jawabannya adalah yang C. 25. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia pada masa kolonial adalah, ya ini awalnya adalah hanya mencari rempah-rempah. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 26. Kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia yaitu kerajaan, nah ini Samudra Pasir, tapi ini ada yang lebih dahulu yaitu kerajaan Perlak. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini kerajaan Perlak kemudian bergabung menjadi Samudra Pasai. Nah, sama-sama dari Aceh. Nomor 27. Tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Jawa, ya ini jelas ini adalah Wali Songo. Kalau Raden Patah itu ke Sumatera. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 28. Berakhirnya masa pendudukan Jepang dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata bukan akhir dari perjuangan bangsa untuk menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu, yaitu APNI di Indonesia. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
45, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, ini benar. Nah, mengangkat presiden dan wakil, ini benar. Kemudian membentuk komisi atau KNI, Komisi Nasional Indonesia. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 30. Faktor utama meletusnya pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 adalah yaitu tentara sekutu dan Nika mempersenjatai tawanan perang. Tersebarnya berita. Nah, ini lebih tepatnya ini. Jawabannya adalah yang B. Nah, demikianlah pembahasan latihan soal OSN IPS untuk kategori SD. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.